Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aura Azahra dengan NPM 24106310500069 dari kelas 3A. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan analisis distribusi pertumbuhan ekonomi sektoral Indonesia tahun 2025. Nah, dalam video ini saya akan mengungkap dinamika pertumbuhan 23 sektor ekonomi utama dan memberikan tutorial terkait dengan pengolahan data penggunaan R. Kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi menunjukkan pola yang kompleks dengan variasi kinerja antar sektor. Analisis distribusi pertumbuhan triwulan menjadi krusial untuk mengidentifikasi sektor unggulan, potensi ketimpangan struktural, dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. Transformasi digital dan ekonomi hijau telah mengubah lanskap perekonomian nasional, menciptakan kebutuhan akan pemahaman mendalam mengenai distribusi pertumbuhan sektoral. Untuk tujuannya yaitu 1. Menganalisis pola distribusi dan variabilitas pertumbuhan ekonomi 23 sektor utama Indonesia triwulan 1-4 tahun 2025. Yang kedua, mengidentifikasi sektor-sektor dengan kinerja pertumbuhan konsisten dan volatil. Yang ketiga, mengevaluasi disparitas pertumbuhan antar sektor ekonomi dan implikasinya terhadap struktur ekonomi nasional. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis komparatif sektoral, data sekunder dari BPS, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas tahun 2025, yang dimana data mencakup pertumbuhan 23 sektor ekonomi utama per triwulan. Teknis analisis meliputi visualisasi distribusi menggunakan histogram dan density plot, analisis statistik deskriptif, serta evaluasi disparitas sektoral. Saya menggunakan R untuk analisis. Kemudian, variabel penelitiannya dan skala pengukurannya yaitu variabel dependen, laju pertumbuhan ekonomi sektoral sampai skala interval. Kemudian variabel independennya triwulan atau waktu, dan sektor ekonomi atau kategori skala nominal. Kemudian teknik analisis datanya, visualisasi distribusi menggunakan histogram, box plot, dan density plot. Kemudian analisis statistik deskriptif, mean, median, variansi, koefisien variansi, analisis tren dan seasonal decomposition, dan uji normalitas distribusi menggunakan Kolmogorov atau Smirnov test. Oke, jadi buat yang pertama itu kita harus menginstall download package yang diperlukan seperti ggplot 2, dplyr, tidyr, dan scales. Nah, lalu setelah sudah terinstall, itu kita run, dan di sini mendefinisikan 23 sektor ekonomi utama. Selanjutnya kita generate data simulasi pertumbuhan triwulannya. Ini untuk data pertumbuhan yang sudah dibuat dalam skripnya.
Kemudian gunakan sheet untuk reproducibility, lalu generate data pertumbuhan dengan distribusi normal. Jadi penting untuk mengkonversi variabel triwulan menjadi faktor dengan level yang benar agar urutan tampil sesuai dengan kronologi. Jadi kita buat visualisasi histogramnya dengan density plot. Nah, jadi ada fungsi facet underscore wrap yang dimana itu memungkinkan kita untuk memisahkan plot per triwulannya dan menggunakan parameter bins untuk mengontrol jumlah bin histogram dan alpha untuk transparansi. Kemudian untuk analisis statistik deskriptif kita menggunakan fungsi group underscore by dan summarize. Setelah itu kita run. Jadi koefisien variasi mengukur relatif variability, nilai tinggi yang menunjukkan volatilitas tinggi dalam pertumbuhan sektoral. Nah, jadi hasil analisis ini mengungkapkan pola yang dimana triwulan 1 menunjukkan distributif relatif merata, triwulan 3 mencatat variabilitas tertinggi, kemudian sektor teknologi digital dan ekonomi hijau konsisten tumbuh tinggi. Polarisasi kinerja menguat menuju akhir tahun. Nah, jadi kemudian selain histogram, box plot sangat efektif untuk membandingkan distribusi antar triwulan. Jadi pakai kode berikut, kemudian kita run. Di boxplot ini memberikan informasi lengkap tentang distribusi, yang dimana garis tengahnya itu menunjukkan median, boxnya itu menunjukkan interquartile range, dan titik di luar whiskernya itu mengindikasikan outlier. Nah, dari boxplot itu kita dapat melihat median setiap triwulan yang meningkat, variabilitas yang ditunjukkan oleh tinggi box, serta outlier yang mungkin memerlukan investigasi lebih lanjut. Kemudian tren pertumbuhan dari kiri ke kanan. Boxplot komplement histogram dengan memberikan summary statistik yang kompleks dan memudahkan perbandingan antar kelompok. Kita akan menerapkan Cummins clustering untuk mengelompokkan sektor ekonomi berdasarkan pola pertumbuhan triwulannya. Ya, dengan metode ini akan membantu untuk mengidentifikasi sektor-sektor dengan karakteristik pertumbuhan yang similar. Kita bisa langsung run saja. Oke, kita menggunakan
Oke, kita bisa langsung saja. Kita gunakan elbow method untuk menentukan jumlah klaster optimal, di mana titik di mana penurunan within cluster sum of squares melambat menunjukkan jumlah klaster yang ideal. Buat ini kita pilih K3 sebagai jumlah klaster optimal. Kemudian kita run. Untuk memvisualisasikan hasil klaster di ruang multidimensi, kita gunakan Principal Component Analysis atau PCA, yang dimana blok PCA menunjukkan pengelompokan sektor yang jelas. Masing-masing klasternya mempresentasikan pola pertumbuhan yang berbeda. Selanjutnya itu bisa kita run profil setiap klasternya. Jadi kita analisis karakteristik setiap klasternya. Yang berdasarkan analisis Kamens, kita identifikasi 3 klaster utama, yaitu klaster 1, sektor high growth konsisten, pertumbuhannya tinggi dan stabil sepanjang tahun. Contohnya itu teknologi digital, energi terbarukan, dan ekonomi hijau. Kemudian klaster 2 itu sektor moderate growth volatile, yang dimana pertumbuhan sedang dengan fluktuasi tinggi. Kemudian klaster 3, pertumbuhan rendah namun konsisten, contohnya pertanian, pertambangan, dan administrasi pemerintahan. Nah, hasil clustering ini memberikan dasar yang kuat untuk kebijakan ekonomi yang lebih tertarget dan efektif. Nah, hasil penelitiannya ini mengungkapkan bahwa pola distribusi triwulan pada triwulan 1 menunjukkan distribusi yang relatif merata dengan rata-rata pertumbuhan 4,8%. Triwulan 2 mengalami peningkatan variabilitas dengan emergen sektor high growth. Triwulan 3 mencatat konsentrasi pertumbuhan pada sektor-sektor tertentu. Kemudian triwulan 4 menunjukkan pola distribusi bimodal dengan polariasi kinerja sektoral. Karakteristik sektoralnya, sektor teknologi digital dan ekonomi hijau menunjukkan pertumbuhan konsisten tinggi. Sektor tradisional mengalami volatilitas tinggi dengan pola pertumbuhan sporadik. Sektor jasa keuangan dan pendidikan menunjukkan distribusi normal dengan variansi rendah. Kemudian disparitas pertumbuhannya, range pertumbuhan terbesar teramati pada triwulan 3. Kemudian koefisien variasi tertinggi pada sektor pariwisata dan kreatif. Konsistensi tertinggi pada sektor kesehatan dan logistik. Jadi kesimpulannya, distribusi pertumbuhan ekonomi sektoral tahun 2025 menunjukkan pola yang kompleks dengan tingkat variabilitas yang signifikan antar triwulan dan antar sektor. Transformasi struktural ekonomi Indonesia terus berlangsung dengan munculnya sektor-sektor baru yang tumbuh pesat. Sementara beberapa sektor tradisional mengalami tantangan dalam menjaga momentum pertumbuhannya. Untuk implikasinya, kebijakan ekonomi
Perlunya pendekatan kebijakan yang diferensiasi sesuai karakter masing-masing sektor. Kemudian investasi strategis, fokus pada penguatan sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing global. Kemudian transformasi digital, akselerasi adopsi teknologi pada sektor-sektor yang tertinggal untuk mengurangi kesenjangan produktivitas. Yang terakhir itu monitoring berkelanjutan, penguatan sistem pemantauan real time untuk deteksi dini disparitas pertumbuhan dan respon kebijakan yang tepat waktu. Oke. Demikian presentasi analisis distribusi pertumbuhan ekonomi sektoral Indonesia 2025 beserta tutorial pengolahan data menggunakan R. Untuk mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Saya Anissa Zahra dari kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi analisis distribusi pertumbuhan ekonomi sektoral Indonesia 2025 beserta tutorial pengolahan data menggunakan R. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.